Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizmi Lustari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sini saya akan memberikan pemaparan materi mengenai identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Identitas nasional berasal dari kata national identity, yang dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional. Kepribadian nasional atau jati diri nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Selanjutnya ada unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat ekskriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa. Kemudian dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Selanjutnya ada agama. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hal ini mengakibatkan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Di Indonesia sendiri, agama yang diakui terdiri dari 6 agama, yakni ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga ada Konghucu. Meskipun berbeda-beda, warga Indonesia tetap harus saling menghargai dan mampu bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Yang ketiga ada kebudayaan. Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya, contohnya seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, pakaian adat, hingga ada rumah adat yang beraneka ragam bentuknya. Indonesia juga memiliki banyak sekali lagu-lagu daerah dalam bahasa-bahasa yang beragam juga. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional. Di Indonesia terdapat beragam bahasa yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis. Pada tanggal 28 Oktober, para pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda telah mengikrarkan kebinekaan. Selanjutnya ada lambang-lambang identitas nasional. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 telah terdapat pasal-pasal yang menunjukkan lambang-lambang identitas nasional dan sekaligus sebagai salah satu sarana integritas bangsa Indonesia. Yaitu antara lain, yang pertama pasal 35, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian ada pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada pasal 36A, yaitu lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada pasal 36B, yaitu lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Kemudian ada pasal 37 ayat 5, yaitu khusus mengenai bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya ada proses berbangsa. Proses berbangsa meliputi sejarah berkembangnya bangsa Indonesia dan juga nasionalisme Indonesia. Sebagai ideologi nasionalisme, dapat memainkan 3 fungsi, yaitu mengikat semua kelas, menyatukan netralitas mereka, dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan yang akan ada. Selanjutnya ada identitas nasional sebagai karakter bangsa. Karakter dalam bahasa Indonesia dapat diartikan yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter juga mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. Dengan demikian, dapat dikemukakan juga bahwa karakter pendidikan adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti pendidik yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada pendidik. Selanjutnya ada sila-sila Pancasila sebagai karakter bangsa. Setiap tingkah laku dan perbuatan kita sebagai bangsa Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. Yang kedua, bangsa Indonesia harus mengutamakan martabat kemanusiaan dan sifat-sifat luhur yang membedakan sifat-sifat hewan atau binatang, yaitu sifat kemanusiaan dan peradaban. Selanjutnya, yang ketiga, masyarakat Indonesia harus menempatkan persatuan, kesatuan dalam kepentingan suatu keselamatan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, pengaturan dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat harus berdasarkan kehendak warga masyarakat, atau sesuai dengan keinginan masyarakat setempat dan dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Selanjutnya, yang kelima, persamaan derajat kemanusiaan. Ini juga menghendaki adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan juga kesejahteraan yang merata di antara sesama warga masyarakat dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya, yang terakhir adalah reaktualisasi nilai-nilai perjuangan melalui pendidikan kewarganegaraan. Menurut Joy Martono, tahun 1990 menyatakan bahwa berdasarkan Santiaji Pancasila tahun 1949, nilai-nilai yang dikembangkan ialah nilai yang paling baik bagi bangsa Indonesia, yaitu meliputi yang pertama, nilai rela berkorban, yang kedua, nilai persatuan, yang ketiga, nilai harga menghargai, dan yang keempat, nilai kerjasama, kemudian yang kelima, nilai bangga sebagai bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.